Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda yang solih dan solihah? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk belajar tematik kembali. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita telah memasuki tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Setelah menonton video pembelajaran ini, Bunda harap Ananda dapat pertama, mengidentifikasi kata kunci pada iklan media cetak. Kedua, menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Dan yang ketiga, menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Apakah Ananda selalu makan makanan sehat seperti yang Ananda lihat pada gambar ini? Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Mari kita simak percakapan antara Dayu, Edo, dan Siti. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuat bubur ayam istimewa, Edo. Aduh, semuanya terdengar enak untukku, sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh. Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Aku pernah melihat iklan tentang bubur ayam dengan beras organik. Dalam iklan tersebut, terdapat kalimat yang mengajak orang untuk memakan bubur organik itu. Wah, kedengarannya menarik ya, Edo. Kapan-kapan kita makan bubur ayam di tempat itu yuk. Pastinya lebih sehat karena berasnya organik. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada para pembaca. Coba Ananda amati iklan-iklan berikut ini dengan seksama.
Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Amatilah iklan tersebut dengan saksama. Tuliskanlah apa yang Ananda lihat dalam iklan media cetak yang telah diperlihatkan tadi. Ada 3 nomor iklan, sesuai dengan 3 iklan yang telah Bunda tayangkan tadi. Silakan diisi pada kolom gambar, isi gambar apa yang Ananda lihat. Contohnya, pada nomor 1, pada iklan yang pertama, gambarnya ada gambar strawberry. Selanjutnya, tuliskan apa yang Ananda lihat. Misalnya apa? Misalnya makanan sehat dan bergizi. Begitu seterusnya. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi hingga dapat menghasilkan susu? Untuk menghasilkan susu, jenis makanan apa yang biasa aku konsumsi? Bagaimana aku mencernanya? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Ada gigi, lidah, saliva. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Kedua, lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Ketiga, cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Berikut gambar bagian-bagian lambung pada sapi. Ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Bagian lambung sapi. Rumen atau perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna
hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Omasum, perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Oh iya, dalam Al-Quran, Allah ternyata menganjurkan kita untuk memakan makanan sehat loh. Mari kita dengarkan bacaan ayat Al-Quran tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baiklah, itu saja yang dapat Bunda sampaikan dalam pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat Ananda pahami. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.